Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Mangfiratul Hamdiah MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu apresiasi prosa Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi apresiasi prosa, yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Jadi yang dimaksud dengan tokoh itu pelaku yang ada di dalam karya sastra, contohnya di dalam novel. Jadi pelaku yang ada di dalam novel itu disebut dengan tokoh. Kemudian yang kedua yaitu penokohan. Penokohan adalah cara penulis untuk menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita. Jadi barusan tokoh adalah pelakunya, sedangkan penokohan yaitu cara penulis untuk menggambarkan watak seorang tokoh. Jadi wataknya tokoh itu disebut penokohan. Selanjutnya jenis-jenis tokoh. Jenis-jenis tokoh itu ada tokoh utama dan tokoh figuran. Tokoh utama yaitu pemeran utama dalam karya sastra. Biasanya tokoh utama ini sering muncul dalam kejadian apapun. Yang kedua yaitu tokoh figuran, adalah tokoh yang sekali muncul untuk mendukung tokoh utama. Jadi tokoh figuran ini tidak terlalu penting dalam karya sastra. Hanya saja tokoh figuran ini sebagai pelengkap dari tokoh utama. Selanjutnya jenis-jenis tokoh berdasarkan watak. Sini ada 3 macam jenis tokoh. Yang pertama yaitu antagonis. Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang jahat. Jadi wataknya seorang tokoh yang jahat itu disebut antagonis. Selanjutnya protagonis. Protagonis itu kebalikan dari antagonis, yaitu tokoh yang baik. Jadi seorang pelaku dalam novel yang berperilaku baik itu disebut dengan tokoh protagonis. Yang ketiga yaitu tritagonis. Tritagonis itu tidak jahat, tidak baik, atau disebut dengan netral. Tidak protagonis, tidak antagonis. Itu tritagonis, netral. Selanjutnya hubungan tokoh dengan cerita lainnya. Jadi sebuah karya sastra itu tidak bisa dibangun kalau tidak ada unsur lainnya. Kalau hanya ada tokoh di dalamnya. Jadi di dalam karya sastra itu ada unsur yang lainnya juga, yaitu seperti alur, tema, dan lain sebagainya. Seperti itu. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.